Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa dengan Gracia Hope Communication Channel. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, apa kabar hari ini? Hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna menjelang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Mengapa roh, jiwa, dan tubuh kita itu penting? Saudara, sebab esensi di dalam kehidupan kita itu ada di dalam inner man kita, ada di dalam manusia batinia kita, yang ada di dalam pikiran, itu yang kita rasakan setiap hari. Kenapa kalau kita bangun pagi-pagi semua terasa berat? Karena pikiran, ya, perasaan. Saudara, perasaan antara satu dengan yang lain itu berbeda. Kalau seorang yang pikirannya itu banyak masalah, perasaannya akan berbeda dengan orang yang pikirannya itu lagi senang-senang, lagi happy. Perasaan orang yang berduka cita, beban pikirannya yang dipenuhi dengan kesedihan akan berbeda dengan orang yang tidak mengalami duka cita, yang mungkin baru dapat undian. Akan berbeda. Pikiran, perasaan melahirkan kehendak. Ada orang yang saking bahagianya, kesenangannya adalah bersyukur, kesenangannya itu adalah melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tetapi orang yang pikirannya penuh dengan beban, penuh dengan masalah, kehendaknya kadangkala dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Sayang diri, hindar, pengen diri. Saudara, itu sebabnya saya mau katakan pada pagi hari ini, hendaklah roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara baik-baik saja. Hendaklah engkau baik-baik saja. Pada pagi hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, aku berdoa agar engkau baik-baik saja. Dalam rencana Tuhan, percayalah bahwa Tuhan menjaga dan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah firman, sebab firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Sambut kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih kekasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan bacakan dari Roma 9 ayat 1 hingga ayat 29, lalu pasal 10 ayat 1 hingga ayat 3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau tertutup dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsa Yahudi. Mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka telah menerima kemuliaan dan Taurat dan ibadah. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunan arti bukan anak-anak menurut daging adalah, tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan. Nah, firman ini penuh janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan melakukan apa yang baik dan jahat, supaya rencana Allah tentang bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan keturunannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak itu. Seperti ada tertulis, aku. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam ayat-ayat firman Tuhan ini mengungkapkan tentang kesedihan dari Rasul Paulus ketika dia menyadari firman Tuhan mengingatkan bahwa tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Sebab yang disebut keturunan Abraham ialah Ishak, yaitu anak-anak perjanjian menurut perjanjian Tuhan. Bukan menurut daging. Bahkan
Ketika Tuhan memilih Yakub, Tuhan sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Dalam hal ini saya hubungan yang disebut kita sebagai keturunan Abraham, hubungan yang terjadi akibat perjanjian, akibat. Oleh sebab itu yang disebut anak-anak Abraham yang menjadi keturunan Abraham bukan sekedar orang yang disebut Yahudi, tapi semua yang memiliki kepercayaan iman seperti Abraham kepada Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku sanggup terputus dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, saking dia ingin memberikan satu peneguhan bahwa apa berarti dia dari Kristus, bahwa begitu dia mengasihi mereka. Tapi harus ditegaskan bahwa sekalipun Paulus mengasihi mereka tidak bisa disebut keturunan Abraham kalau tidak percaya bagaimana iman Abraham. Abraham percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Inilah yang penting bagi Kristen, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan ketika kita percaya, karena kita menjadi satu. Ayat yang ke-14, jika demikian apakah yang harus kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kehendak. Garis bawah di sini saudara, bahwa keturunan Abraham timbul dari satu perjanjian. Yang kedua, bahwa belas kasihan itu terjadi barang siapa Tuhan mau. Dan hal itu tidak tergantung pada kehendak orang. Hal itu tidak bergantung pada usaha orang, tapi hal itu bergantung kepada kemurahan. Dan saya mau bertanya pada kita semuanya, sebab kita pasti berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, itu supaya aku memperlihatkan kuasa kebenaran supaya namaku dimasyhurkan. Jadi ia menang-menang dan menegakkan siapa yang dikehendaki. Karena jangan sampai kita didapati Tuhan tegar hati. Saudara, kenapa sering ditegarkan hati? Itu atas izin Tuhan. Tapi bukan sekedar atas izin Tuhan, karena dia mengambil bagian di situ. Makanya saudara, pilihlah untuk tidak mengeraskan hati. Barang siapa mengeraskan hati, itu bukanlah. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya dan siapa yang dikehendakinya. Yang sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liat? Waktu berjauh dipakai dan benda yang lain dipakai untuk tujuan yang biasa. Jadi kalau untuk menunjukkan hartanya dan menunjukkan kuasanya, kesabaran yang kebinasaan justru untuk menyatakan kekayaan pada disiapkan untuk itu. Kita yang telah dipanggil bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa masalahnya dari tadi itu. Yang bukan umat akan disebut umat, dan yang bukan tetap. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umat, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak kami. Dan saya berseru tentang Israel. Walaupun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Seperti yang dikatakan di ayat ini, andainya Tuhan Allah tidak mengatakan pada kita keturunan, itu sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Saudara, perkataan ini disampaikan untuk orang-orang Yahudi yang luar biasa. Sesungguhnya kau tidak bisa mengatakan aku keturunan Yahudi, aku lahir dari Bapa Abraham. Kalau bukan Tuhan yang bermurah hati atas mereka, maka mereka pun yang menyebut dirinya keturunan Abraham. Nah, karena Tuhan akan menggenapi firman ini sempurna dan segera. Ayat 30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini? Bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran itu.
Tapi bahwa Israel sesungguhnya mengejar hukumnya, tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis. Sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara-saudara, keinginan Allah supaya mereka hidup. Kalau aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat, tapi tanpa pengertian yang benar, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan karena mereka berusaha untuk memberikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Saudara, renungan pada firman Tuhan bahwa iman timbul dari pengharapan kita. Saudara, dan iman kita bersandar kepada ilmu. Saudaraku, di ayat yang ke-33, sesungguhnya aku meletakkan di dalam suatu batu. Siapa yang percaya kepada Yesus? Di ayat yang ke-30, bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran beroleh kebenaran karena iman. Israel dan hukum yang mendatangkan kebenaran tapi karena aku yang berkata, esensi dari firman Tuhan ini adalah percaya. Beriman dan beriman. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan ditutup. Ada amin. Mereka bangsa Yahudi sungguh-sungguh giat. Saudara bayangkan sungguh-sungguh giat itu betul-betul giat dan berjalan dalam Taurat. Tapi tanpa pengertian. Saudara, menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Biarlah kita beriman karena firman, dan oleh karena firman kita percaya kita diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena percaya. Dan barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan, tidak akan. Oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan karena mereka berusaha. Ya, saudara, ini usaha yang sia-sia, yaitu mendirikan kebenaran mereka sendiri. Orang yang punya kebenaran, mendirikan kebenaran yang tidak bersandar pada Tuhan. Mereka tidak. Ya? Renungan bagi kita semua, saudara, kita hanya bangsa di luar Yesus. Kita percaya pada Tuhan. Sedangkan mereka bangsa Yahudi itu tidak menyangka ketika mereka tidak percaya. Apalagi kita. Makanya, saudara, kalau kita mau percaya, semua percaya. Jangan menegakkan kebenaran diri sendiri dan jangan seperti sebuah batasan kita. Karena kalau kita tidak percaya hanya berdasarkan kekuatan saja, maka saudara tidak. Mereka sungguh-sungguh giat, tapi tanpa pengertian yang benar. Saudara, yang pertama percaya dan beriman. Yang kedua, mengenal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan menegakkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan dalam sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan. Saudara, ini seperti, apakah kita mau tersentuh dengan firman? Apakah kita tersandung dengan firman dan menegakkan kebenaran diri? Tuhan memberkati. Mari angkat tangan kita berdoa. Bapa, ini bukan nama tapi karena iman kami percaya, dan seperti Abraham engkau memperhitungkan sebagai satu keberkatan, dan tentunya karena kemurahan hati, bukan karena perbuatan baik. Banyak orang yang giat untuk melakukan hal-hal yang mengejar Tuhan tanpa pengertian yang benar mereka gitu. Berbahagialah setiap orang yang percaya bahwa mereka tidak akan dan biarlah kekasih-kekasih yang ini menambahkan bersandar pada kebenaran, bersandar pada belas setiap orang, tidak menegakkan kebenaran diri. Kalau orang yang menegakkan kebenaran diri sendiri, dia sendiri akan tersandung. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami tidak menegakkan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran barang yang percaya kepada asal, melainkan beroleh kehidupan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Salam saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.